Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bung Raffi, teman-teman. Kali ini, teman-teman, saya berada di project developer. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman memulai bisnis developer, ya, pasti teman-teman kebingungan bagaimana cara mendapatkan tanah yang cocok untuk Anda developerkan, ya. Contohnya gini, teman-teman, ketika saya memulai bisnis developer properti, ya, dulu saya memulai dari 1 sampai 2 coupling dulu, ya, teman-teman. Jadi tidak ada langsung 100 unit, 200 unit, dan seterusnya, ya. Nah, contohnya ketika teman-teman melihat lokasi yang saya sekarang tik di sini, ini dulu tanahnya 1 coupling, ya, teman-teman. Jadi tanahnya 1 coupling, tapi ini dipecah menjadi 3, 1, 2, 3. Jadi ini rata-rata lebar rumahnya adalah 5 kali 20. Ini yang saya berdiri di sini 5 kali 20, yang di sana juga 5 kali 20. Nah, yang paling penting, teman-teman, apa yang teman-teman lakukan ketika menjadi developer properti dalam hal ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana kriteria yang tanah yang cocok buat Anda developerkan. Yang pertama adalah tanahnya harus berbentuk lahan yang siap bangun, ya. Nah, siap bangun yang dimaksudkan di sini adalah harus ada tersambung PLN, ya, dan tersambung sama PDAM. Jadi itu syarat tanah yang harus Anda cari ketika ingin mendeveloperkan suatu perumahan. Artinya itu sudah dikatakan sebagai rumah siap bangun, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman yang perlu perhatikan adalah tanah itu lingkungannya sudah terbentuk. Artinya apa? Ada rumah sebelah kanannya, ada juga rumah sebelah kirinya. Karena apa? Jangan nanti ketika teman-teman membuat suatu perumahan, mau baik 1 sampai 4 coupling rumah, di situ tidak ada tetangganya. Bertetangga dengan jangkrik, misalnya pembeli Anda tidak akan mau beli gitu. Jadi minimal teman-teman harus ada tanah, ya, yang di kanan kirinya itu sudah ada rumah, ya. Terus selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah tanah itu harus simetris dan berbentuk segi 4 dan bisa dibagi dalam beberapa coupling. Jadi jangan yang bentuk tanahnya itu yang segitiga lah atau segi 5, ya, tapi tanah yang harus teman-teman cari adalah yang berbentuk segi 4 dan usahakan tanahnya itu harus bisa dibagi-bagi. Nah, agar apa? Satu coupling tanah bisa dijadikan beberapa coupling rumah. Nah, contohnya yang seperti tempat saya berdiri sekarang, ini dulu 1 coupling dipecah menjadi 3 rumah. Artinya disitulah profitnya, teman-teman. Tanah Anda dapat 1, tapi bisa dijadikan 3 coupling rumah. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan profit yang bersih, ya, artinya profit yang banyak, ya. Terus selanjutnya perlu Anda perhatikan adalah kalau bisa posisinya hook, teman-teman. Jadi posisi hook yang dimaksudkan di sini adalah posisi yang pojok. Karena apa? Posisi pojok ini menguntungkan buat developer. Itu kalau posisi pojok tanahnya itu bisa dibagi menjadi beberapa coupling tanah. Bisa dibagi di split menjadi beberapa rumah. Inilah keuntungan ketika teman-teman mencari lahan atau tanah yang posisinya hook, ya, atau posisinya di pojok. Nah, kalau saya sarankan, ya silahkan sebisa mungkin, ya, kalau nggak ada yang pojokan, ya udah jangan dipaksakan, seadanya saja. Yang penting itu bisa dibagi menjadi beberapa coupling. Nah, terus yang perlu Anda perhatikan ketika memulai bisnis developer adalah row jalan. Nah, row jalan dimaksud di sini adalah row jalan antara rumah dengan rumah yang lain. Nah, yang dimaksud dengan row jalan di sini adalah jarak, ya, jarak antara rumah yang di depannya dengan rumah yang Anda rencana bangun. Nah, yang disarankan adalah 5 sampai 6 meter karena itu menjadi salah satu kriteria dari perbankan, teman-teman. Jadi nanti saya lihatkan contohnya bagaimana di video saya sebelumnya itu ada contoh, ya, rumah yang row jalan di depannya itu minimal 5 sampai 6 meter karena itu bagian menjadi syarat perbankan rumah Anda bisa dibeli menggunakan KPR, ya. Jadi